Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Hairah dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Islam Disiplin Ilmu dengan materi kias yang menyakup pengertian, rukun, contoh kedudukan, dan macamnya. Nama saya Zaratul Hairah. Saya anggota kelompok 6, dan teman saya diantaranya yaitu Dita Amelia Utami, yang kedua Wiwi Viviana Prasetyawati, yang ketiga Fani Natasha, yang keempat Vika Rahmawati. Materi kias yang pertama adalah pengertian, unsur-unsur kias, contoh kias, kedudukan kias sebagai dalil, dan yang kelima macam-macam kias. Masuk yang pertama, yaitu pengertian kias. Secara bahasa, kias berasal dari bahasa osa yang qisu qiyasan. Osa yang artinya mengukur, qisu menyamakan, qiyasan membandingkan. Secara istilah, kias merupakan mengikutkan sekasus yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis kepada suatu kasus yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis, sesuai hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena adanya kesamaan ilah hukum dalam kedua kasus itu. Pengertian ilah. Ilah merupakan sifat zahir yang bisa dikenali dengan dikaitkan dengan hukum. Ilah adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal yang digunakan sebagai dasar hukum. Ilah merupakan salah satu rukun atau unsur qiyas. Ilah unsur yang terpenting. Karena adanya ilah itu menentukan adanya qiyas atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah lain. Yang kedua, unsur-unsur qiyas. Yang pertama, ada unsur yang pertama yaitu asli, kasus yang dimiliki dalil-dalil Al-Quran atau hadis, contohnya Redwin. Yang kedua, hukum unsur qiyas yang kedua adalah fard. Fard, kasus yang tidak dimiliki dalil. Fard menjadi objek utama qiyas, contohnya pil ekstasi, pil koplo, dan bir. Yang ketiga, unsur qiyas yaitu hukum asli. Hukum kasus yang memiliki dalil. Dalam kasus Redwin, hukumnya adalah haram. Yang keempat adalah ilah. Sifat zahir yang bisa dideteksi yang menyamakan antara asli dan far'i secara hukum. Dan yang terakhir, hukum fard. Hukum fard ini nanti sama dengan hukum asli. Dalam kasus Redwin adalah sama-sama haram. Contoh qiyas yang pertama adalah hukum pil ekstasi. Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah disebutkan hukum pil ekstasi. Namun dalam Al-Quran disebutkan sebuah kasus yang memiliki ilah sama dengan pil ekstasi, yaitu kasus Khamr alias air perasan anggur yang difermentasi diminum dengan tujuan mabuk. Pil ekstasi juga diminum dengan tujuan mabuk. Dengan demikian, pil ekstasi memiliki ilah yang sama, yaitu memabukkan. Khamr itu hukumnya adalah haram karena kesamaan ilah, maka pil ekstasi dikiaskan sebagai khamr, sehingga hukum pil ekstasi sama dengan khamr, yaitu haram. Yang kedua adalah hukum membunuh orang yang memberikan wasiat. Dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah disebutkan dampak hukum membunuh orang yang memberikan wasiat kepada hak wasiat. Namun, ada hadis secara tegas memberi aturan bahwa orang membunuh seorang pewaris, maka dia tidak boleh atau tidak berhak memperoleh harta warisan. Misal seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tidak berhak memperoleh warisan dari ayahnya. Misal lagi anak tiri memiliki hak yang namanya wasiat atau wajibah dari orang tua angkatnya, besarnya maksimal seperti sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Bila anak tiri itu membunuh orang tuanya, maka dia tidak memperoleh harta yang sedianya untuk dijadikan harta wasiat. Hal itu dikiaskan kepada kasus pembunuhan terhadap pewaris, karena kesamaan ilah antara kedua kasus itu, yaitu membunuh orang yang akan memberikan harta. Yang keempat, yaitu kedudukan kias sebagai dalil. Kias merupakan salah satu dalil yang diakui oleh jumhur atau mayoritas ulama. Banyak hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas, bahwa ada seorang yang menemui Nabi Muhammad, dia menanyakan tentang ayahnya yang sudah meninggal dan belum haji. Apakah dia boleh menghajikan ayahnya itu? Lalu Rasulullah mengkiaskan masalah haji yang belum dilaksanakan itu dengan hutang
yang belum dibayar. Yang kedua adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu merupakan suatu saat Rasulullah menerangkan tentang berbagai amal yang akan memperoleh pahala. Sampai Rasulullah menerangkan bahwa seorang suami yang mendekati istrinya pun akan memperoleh pahala. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, apakah benar seorang yang melampiaskan hawa nafsunya itu memperoleh pahala? Disinilah Rasulullah mengkiaskan cara terbalik. Bila seorang melampiaskan hawa nafsunya pada tempat yang salah, maka dia berdosa. Bila dia melampiaskan pada hawa nafsunya pada tempat yang benar, maka dia memperoleh pahala. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Talalisi dengan derajat yang sahih. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengkiaskan masalah warna kulit pada manusia dengan warna bulu dan pada unta. Keduanya dipengaruhi oleh warna kulit dan warna bulu nenek moyang masing-masing. Karena warna kulit pada manusia sama warna kulit nenek moyang. Sebagaimana warna bulu unta juga dipengaruhi oleh warna bulu nenek moyangnya. Hadis Imam Bukhari. Ada seseorang menghadap pada Rasulullah. Dia mengadukan bahwa istrinya telah melahirkan seorang bayi yang berkulit hitam. Rasulullah bertanya, apakah seorang itu memiliki seekor unta? Lalu laki-laki itu menjawab, iya, dia punya seekor unta. Lalu Rasulullah bertanya, apa warna unta itu? Laki-laki itu menjawab, merah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah ada warna coklat pada unta itu? Laki-laki itu menjawab, iya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, dari manakah asalnya warna coklat pada unta itu? Laki-laki itu menjawab, mungkin itu keturunan dari nenek moyangnya. Rasulullah pun menjelaskan bahwa boleh jadi hal itu juga berlaku pada anaknya yang baru lahir itu, yaitu keturunan dari nenek moyangnya. Yang kelima, macam-macam qiyas. Yang pertama adalah qiyas aula. Qiyas aula merupakan lebih utama, lebih kuat. Qiyas aula merupakan qiyas yang kekuatan ilah pada kasus fard itu lebih kuat daripada ilah pada kasus asl. Misalnya, kasus asli mengatakan perkataan persetan kepada orang tua. Kasus far'i memukul orang tua. Ilah menyakiti orang tua. Hukum haram. Jadi, ilah pada kasus far'i itu lebih kuat alias lebih parah daripada ilah pada kasus asli. Inilah yang disebut sebagai qiyas aula. Yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi sama setara. Qiyas musawi adalah qiyas yang kekuatan ilah pada kasus fard itu sama dengan ilah pada kasus asl. Contohnya kasus asl memakan harta anak yatim. Kasus fard membakar anak yatim. Ilah membuat harta anak yatim. Tiada. Hukum haram. Jadi ilah pada kasus fard di sini sama atau setara dengan ilah pada kasus asl. Ini yang disebut dengan sebagai qiyas musawi. Yang ketiga adalah qiyas adna. Qiyas adna merupakan kekuatan ilah pada kasus fard itu lebih rendah daripada ilah dalam kasus asl. Contohnya kasus asl minum khamar, kasus fard minum hanabit yang memabukkan. Ilah membukan hukum haram. Jadi ilah pada kasus fard di sini lebih ringan daripada ilah pada kasus asl. Inilah yang disebut dengan qiyas adna. Keterangan khamar adalah minuman yang memabukkan, berasal dari perasan anggur. Nabit adalah minuman yang berasal dari kurma, kismis, gandum, zaitun, ataupun yang lainnya. Bila nabit itu difermentasi hingga memabukkan, maka dia menjadi nabit yang memabukkan. Hukumnya adalah khamar, haram. Bila tidak memabukkan, maka tidak haram. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.